Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2, mata kuliah pengantar analisis real. Pada video ini kami akan membahas mengenai barisan dan limit. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang beranggotakan 10 orang. Pertama ada Mutia Novitasari, yang kedua Ruli Erhandi, ketiga Zahra Maulidia Nurhidayah, yang keempat ada Hafiduddin, kelima Syalima Yucaniago, keenam Elviana Saputri, ketujuh Raffi Revanza, kedelapan Hafifah Amalia Zulfah, 9 Gina Rahmah, dan yang ke-10 Nahla Mustafidah. Pada presentasi ini, kami menggunakan 4 referensi. Yang pertama, yakni kami menggunakan buku dari Robert G. Bertol dan Donald R. Sherbet dengan judul Introduction to Real Analysis. Kemudian buku yang kedua, kami dari Hendra Gunawan dengan judul Pengantar Analisis Real edisi pertama. Yang ketiga, kami menggunakan buku Parcel yang berjudul Pearson Prentice Hall. Dan yang keempat, menggunakan buku Wono Setio Budi dengan judul Kalkulus Peubah Banyak dan Penggunaannya. Pada kesempatan ini, kami akan membahas 4 poin. Yang pertama, yaitu barisan bilangan real. Kemudian yang kedua, limit barisan bilangan real. Yang ketiga, ekor barisan. Dan yang keempat, yaitu latihan soal. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Barisan bilangan real, pertama ada definisinya yaitu barisan bilangan real atau suatu barisan di R adalah suatu fungsi yang pada himpunan N sama dengan 1, 2, dan seterusnya, di mana N menyatakan bilangan asli dengan daerah hasil yang termuat di R. Barisan bilangan real juga dapat diartikan sebagai suatu daftar bilangan real X1, X2, X3, dan seterusnya. Notasi Xn menyatakan barisan dengan suku ke n dari Xn. Himpunan Xn adalah n elemen dari n, mana n besarnya itu adalah menyatakan bilangan asli, disebut sebagai daerah nilai barisan atau Xn. Selanjutnya ada contoh barisan bilangan real. Yang pertama, barisan 1 per n, sehingga nanti barisannya akan menjadi 1 untuk suku pertamanya, suku keduanya 1 per 2, suku ketiganya 1 per 3, dan seterusnya sesuai dengan n-nya. Yang kedua ada barisan min 1 pangkat n, nah nanti barisannya akan menjadi min 1, 1, min 1, 1. Nah, jika n-nya ganjil, maka suku ke n bernilai min 1, dan jika n genap, maka suku ke n bernilai 1. Selanjutnya ada barisan Fibonacci, di mana x1 sama dengan x2 sama dengan 1, dan xn plus 2 sama dengan xn plus xn plus 1. Yang keempat ada barisan rekursif Rn, di mana R1 sama dengan 1, dan Rn plus 1, yaitu sama dengan 1 plus 1 per Rn. Kemudian ada hasil operasi barisan. Misalkan X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn adalah barisan bilangan real. Maka yang pertama, jumlah atau selisih dua barisan dapat didefinisikan sebagai barisan. X plus minus Y sama dengan Xn plus minus Yn. Kemudian yang kedua, hasil kali dua barisan dapat didefinisikan sebagai barisan. X dikali Y sama dengan Xn kali Yn. Yang ketiga, hasil bagi dua barisan dapat didefinisikan sebagai barisan X per Y sama dengan Xn per Yn, dengan syarat Yn tidak sama dengan 0 untuk semua N elemen N atau bilangan asli. Kemudian, yang keempat, misalkan C elemen R atau bilangan real, hasil kali barisan dengan C didefinisikan sebagai barisan Cx sama dengan Cxn. Kemudian ada limit barisan bilangan real. Definisinya yaitu misalkan X sama dengan Xn, barisan bilangan real. Suatu bilangan real X dapat dikatakan limit Xn bila untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K epsilon.
Sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan K epsilon. Apabila X merupakan suatu limit barisan, maka dapat dikatakan bahwa barisan itu konvergen. Kemudian, yang kedua, apabila Xn suatu barisan yang tidak memiliki limit, maka dapat dikatakan barisan tersebut divergen. Selanjutnya, ketunggalan limit. Di sini akan dibuktikan bahwa setiap barisan hanya memiliki satu limit. Yang pertama, menggunakan sifat kontradiksi untuk pembuktian. Lakukan pengandaian sebaliknya, yaitu X aksen dan X double aksen. Keduanya ini adalah limit dari X sama dengan Xn, dan dengan syarat X aksen tidak sama dengan X double aksen. Lalu pilih epsilon lebih besar dari 0, sehingga V epsilon X aksen dan V epsilon X double aksen saling asing atau tidak beririsan, yaitu epsilon kurang dari 1/2 dikali dengan mutlak X double aksen dikurangi dengan X. Kemudian kita misalkan K aksen dan K double aksen adalah bilangan asli, sehingga apabila N lebih besar dari K aksen, maka Xm merupakan elemen dari V epsilon X aksen, dan bila N lebih besar dari K double aksen, maka Xn merupakan elemen dari V epsilon X double aksen. Dan ini kontradiksi dengan pengandaian bahwa V epsilon X aksen dan V epsilon X double aksen adalah saling asing atau tidak beririsan, maka haruslah X aksen sama dengan X. Saya akan menjelaskan ketunggalan limit. Di sini terdapat teorema 3.1.5. Isinya itu misalkan X besar sama dengan Xn, barisan bilangan real, dan misalkan X kecil ada di R. Maka pernyataan berikut ekuivalen di yang pertama itu X besar konvergen ke X kecil. Yang kedua, untuk setiap lingkungan epsilon, V epsilon X kecil terdapat bilangan asli K epsilon, sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan K epsilon, suku-suku Xn ada di V epsilon X. Yang ketiga itu, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli K epsilon, sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan K epsilon, suku-suku Xn memenuhi tanda mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon. Yang terakhir itu, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli K epsilon, sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan K epsilon, suku-suku Xn memenuhi X kurang epsilon kurang dari Xn kurang dari X ditambah epsilon untuk setiap N lebih besar dari K epsilon. Selanjutnya adalah contoh. Contoh yang pertama, buktikan bahwasannya limit 1/N sama dengan 0. Kita jawab, misalkan diberikan sembarang epsilon lebih dari 0, maka menurut sifat Archimedes terdapat K elemen dari bilangan N atau bilangan asli, sehingga 1/K kurang dari epsilon. Akibatnya, untuk semua N lebih besar dari sama dengan K dipenuhi, 1/N dikurang 0 dalam tanda mutlak sama dengan 1/N kurang dari sama dengan 1/K kurang dari epsilon. Ini membuktikan bahwasannya limit 1/N sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, contoh yang kedua, limit 1/N kuadrat sama dengan 0. Mari kita buktikan. Misalkan, diberikan sembarang epsilon lebih dari 0, maka terdapat K elemen dari N atau bilangan asli, sehingga 1/K kurang dari akar epsilon. Akibatnya, untuk semua N lebih besar dari sama dengan K dipenuhi, 1/N kuadrat dikurang 0 dalam tanda mutlak sama dengan 1/N kuadrat kurang dari sama dengan 1/K kuadrat kurang dari akar epsilon dikuadratkan. Nah, ini membuktikan bahwasannya limit 1/N kuadrat sama dengan 0. Ekor barisan.
definisi. Misalkan X besar sama dengan X1, X2, X3 barisan bilangan real, misalkan M bilangan asli. Maka ekor M dari barisan X besar didefinisikan sebagai X besar M sama dengan X kecil M tambah 1, X kecil M tambah 2, sampai X kecil M tambah N. Nah, di sini ada contohnya. Jadi contohnya itu ekor 3 dari barisan X besar sama dengan 2,4, 6, 8, 10 sampai 2N. Nah, ini kan barisan bilangan genap ya. Nah, adalah barisan, nah kita jawab nih, kan ekor 3. Nah, 3 itu M kan, dari yang definisi di atas, 3 itu M. Jadi kita masukin aja ke definisi yang di atas, jadinya X3 sama dengan, nah 3 ditambah 1 jadinya 4, 3 ditambah 2 5, 3 tambah 3 6, dan seterusnya sampai 3 ditambah N. Nah, kan dilihat dari X besar ini kan, dari bilangan ini kan, yang genap ini tadi 2 itu X1, 4 itu X2, 6 itu X3, 8 itu X4. Nah, jadi X3 itu sama dengan mulainya dari X4 karena X3 ditambah 1 jadinya X4. Nah, jadi kita mulai dari 8, X5 nya itu 10, X6 nya itu 12, dan seterusnya sampai 2N plus 6. Baik, untuk selanjutnya teorema 3.1.9. Misalkan X sama dengan Xn di mana N elemen bilangan asli adalah barisan bilangan real dan misalkan M elemen bilangan asli. Kemudian ekor ke M, Xm sama dengan Xm plus N di mana N elemen bilangan asli dari X konvergen jika dan hanya jika X konvergen. Dalam hal ini, limit Xm sama dengan limit X. Yang selanjutnya, teorema 3.1.10. Misalkan AN dan XN barisan bilangan real. Misalkan L elemen real jika lim AN sama dengan 0 dan terdapat C lebih dari 0 dan M elemen N, sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan M, nilai mutlak Xn min L kurang dari C nilai mutlak AN, maka limit Xn sama dengan L. Soal nomor 11. Tunjukkan bahwa limit 1 per N min 1 per N plus 1 sama dengan 0. Di sini kita akan menggunakan teorema pada subbab 3.1.10. Kita misalkan AN dan XN ini barisan bilangan real. Kita misalkan juga bahwa K itu elemen dari bilangan real. Jika limit AN sama dengan 0 dan terdapat C itu lebih besar dari 0 dan M elemen dari bilangan asli, sehingga untuk setiap N itu lebih besar dari M. Nilai mutlak Xn min L lebih kecil dari C nilai mutlak AN. Maka untuk limitnya, limit Xn sama dengan L. Selanjutnya, nilai mutlak limit 1 per N min 1 per N plus 1 min 0 sama dengan nilai mutlak 1 per N min 1 per N plus 1 sama dengan 1 per N min 1 per N plus 1 sama dengan N plus 1 min N
per n plus n dikali n plus 1, maka akan menghasilkan 1 per n kuadrat plus n, di mana hasil ini itu sama dengan 1 per n min 1 per n plus 1. Nah, karena n itu lebih kecil dari n plus n kuadrat untuk setiap n, maka didapat 1 per n kuadrat plus n lebih kecil dari 1 per n, dan diperoleh nilai konstanta C adalah atau sama dengan 1, dan AN sama dengan 1 per n, dan AM sama dengan 1. Karena limit 1 per n sama dengan 0, maka semua syarat teorema 3.1.10 telah terpenuhi. Maka kita bisa mengaplikasikannya ke barisan. Xn sama dengan 1 per n min 1 per n plus 1. Maka kita akan memperoleh bahwa limit 1 per n min 1 per n plus 1 sama dengan 0. Latihan soal nomor 12. Tunjukkan bahwa limit akar n kuadrat plus 1 plus n sama dengan 0. Misalkan xn adalah barisan bilangan real dan misalkan x elemen bilangan real jika an adalah urutan bilangan real positif dengan limit an sama dengan 0. Dan untuk beberapa konstanta bilangan kompleks lebih dari 0. Dan untuk semua m elemen bilangan asli, kita miliki nilai mutlak xn min x kurang dari sama dengan bilangan kompleks an. Untuk semua n lebih dari sama dengan m, maka limit xn sama dengan x. Dan semua sudah jelas, kita harus mempertimbangkan nilai mutlak akar n kuadrat plus 1 min n. Nah, ini nilai mutlak akar n kuadrat plus 1 min n sama dengan akar n kuadrat plus 1 min n dikali akar kuadrat dikali akar n kuadrat plus 1 plus n per akar n kuadrat plus 1 plus n. Yang selanjutnya kita dapat nilai mutlak akar n kuadrat plus 1 kuadrat min n kuadrat per akar n kuadrat plus 1 plus n. Nah, nilai mutlak n kuadrat plus 1 min n kuadrat per akar n kuadrat plus 1 plus n. Selanjutnya, nilai mutlak 1 per akar n kuadrat plus 1 plus n kurang dari 1 per n. Dari sana kita dapat nilai mutlak akar n kuadrat plus 1 min n kuadrat min 0 kurang dari 1 per n. Diketahui bahwa 1 per n sama dengan 0. Dengan menggunakan teorema 3.1.10, kita miliki limit akar n kuadrat plus 1 min n sama dengan 0. Nomor 13. Tunjukkan bahwa limit 1 per 3 pangkat n sama dengan 0. Kita cari sesuatu yang dapat kita bandingkan dengan 1 per 3 pangkat n. Nah, dapat diketahui bahwa n akan selalu kurang dari sama dengan 3 pangkat n. Misalnya kita ambil contoh n sama dengan 1. Berarti 1 kurang dari sama dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3. 1 kurang dari 3. Itu benar.
maka terbukti benar. N kurang dari sama dengan 3 pangkat N. Atau kita ambil contoh lain, misal N sama dengan 2. Berarti 2 kurang dari sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti 2 kurang dari 9. Itu terbukti benar juga. Kemudian kita kembalikan 3 pangkat N itu menjadi ke bentuk awal semula, bentuk pada soal, yaitu 1/3 pangkat N. Nah, karena 3 pangkat N menjadi 1/3 pangkat N, maka N juga harus menjadi 1/N agar tidak mengubah nilai. Kemudian, kita tahu bahwa 1/3 pangkat N kurang dari sama dengan 1/N. Dapat dibuktikan, misal kita ambil N tadi, N sama dengan 1. Berarti 1/3 pangkat N, 1/3 pangkat 1 sama dengan 1/3. Itu akan lebih kecil atau sama dengan dari 1/N. 1/N itu 1. Misalnya N-nya 1, berarti 1/1 sama dengan 1. Berarti 1/3 itu kurang dari 1. Itu terbukti benar. Kemudian jika N-nya 2, berarti 1/3 pangkat N. 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/9 itu kurang dari 1/N. 1/N itu 1/2. 1/9 kurang dari 1/2. Itu terbukti benar juga. Kemudian 1/3 pangkat N kita mutlakkan dan kita kurang dengan 0. Jadi mutlak 1/3 pangkat N kurang 0 kurang dari sama dengan 1/N. Selanjutnya kita gunakan teorema 3.1.10 dan menjadi limit N 1/N sama dengan 0, sehingga kita dapatkan limit N 1/3 pangkat N sama dengan 0. Maka terbukti bahwa limit 1/3 pangkat N sama dengan 0. Itu benar. Soal nomor 15. Tunjukkan bahwa limit dari 2N pangkat 1/N sama dengan 1. Di sini kita gunakan teorema binomial. Seperti contoh pada subbab 3.1 nomor 11 bagian D. Setelah itu kita keluarkan limit darinya, maka 2N pangkat 1/N lebih besar dari 1 untuk N lebih besar dari 1. Kita bisa tuliskan 2N pangkat 1/N sama dengan 1 plus KN untuk KN itu lebih besar dari 0. Sekarang gunakan teorema binomial dan kita dapat 2N sama dengan 2N pangkat 1/N pangkat N sama dengan 1 plus KN pangkat N dan sama dengan 1 plus NKN plus 1/2N dikali N min 1 dikali K dari N sampai 2 plus sampai K dari N sampai N, di mana lebih besar dari 1/2N dikali N min 1 dikali K dari N sampai 2, di mana K dari N sampai 2 ini lebih kecil dari 4/N min 1. Nah, di sini kita misalkan bahwa epsilon lebih besar dari 0, kita gunakan sifat Archimedes. Kemudian kita dapat N epsilon itu elemen dari N untuk setiap N lebih besar atau sama dengan N epsilon. Maka 4/N min 1 lebih kecil dari epsilon kuadrat. Sekarang, untuk setiap N lebih besar dari N epsilon. Kemudian didapat nilai mutlak dari 2N pangkat 1/N min 1 sama dengan nilai mutlak KN, di mana nilai mutlak KN ini lebih kecil dari akar 4/N min 1 dan lebih kecil dari akar epsilon kuadrat, dan akar dari epsilon kuadrat ini sama dengan epsilon. Nah, akhirnya kita dapat karena epsilon lebih besar dari 0, maka
kita dapat bahwa limit dari 2n pangkat 1 per n sama dengan 1. Nomor 16, tunjukkan bahwa limit n kuadrat per n faktorial sama dengan 0. Langkah pertama yaitu kita buat mutlak n kuadrat per n faktorial min 0 sama dengan n kuadrat per n faktorial. Kemudian, pindah ruaskan n kuadrat per n faktorial yang berada di sebelah kiri menjadi ke sebelah kanan, sehingga menjadi n kuadrat per n faktorial kurang dari n kuadrat per n faktorial. Setelah itu, sederhanakan masing-masing dari kedua persamaan berikut. Menjadi n per n kuadrat min 3n plus 2 kurang dari 1 per n min 3. Nah, di sini karena 1 per n adalah ekor barisan keempat untuk 1 per n min 3, berdasarkan teorema 3.1.9, maka dapat kita tuliskan limit dari 1 per n min 3 itu sama dengan limit 1 per n, sama dengan 0. Jadi, terdapat k sehingga n lebih besar sama dengan k. Sehingga menjadi mutlak n kuadrat per n faktorial min 0 kurang dari 1 per n min 3 kurang dari epsilon. Maka, dari situ terbukti bahwa limit n kuadrat per n faktorial sama dengan 0.